Bersyukur itu penting atau nggak penting sih? Kalau nggak penting, kenapa banyak ahli psikologi dan ahli kesehatan mental mengatakan bahwa bersyukur itu penting? Tapi kalau penting, gimana sih caranya biar kita bersyukur tanpa toksik? Nah, kita bahas ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Garvin Dwi, seorang psikolog, dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bersyukur. Bagaimana cara untuk bersyukur tanpa toksik? Jadi balik lagi nih ke pembahasan kita di awal ya. Sebenarnya bersyukur itu penting atau enggak sih? Kenapa banyak ahli kesehatan mental, banyak psikolog, bahkan juga para konselor mengatakan kalau bersyukur itu bermanfaat loh bagi kesehatan mental kita, bahwa bersyukur itu perlu loh untuk dilakukan. Tapi kenapa ada istilah toxic positivity kalau gitu? Dan gimana caranya agar kita bisa bersyukur tanpa harus menjadi toksik? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Pertama-tama, teman-teman, kita perlu tahu bahwa dalam diri kita itu ada dua jenis emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif, sesuai dengan namanya, itu emosi yang menurut kita menyenangkan. Kita anggap emosi itu menyenangkan dan kita harapkan muncul. Makanya disebut sebagai positif. Sedangkan emosi negatif, itu emosi yang kita harapkan nggak muncul. Emosi yang kita nilai sebagai tidak menyenangkan. Makanya kita sebut negatif. Tapi teman-teman, sebenarnya baik emosi positif maupun emosi negatif itu ada baik dan buruknya. Nah, ini yang harus kita ketahui nih. Bukan mentang-mentang namanya emosi positif, lantas kita anggap itu selalu baik. Dan juga bukan mentang-mentang itu emosi negatif, kita langsung bilang dia selalu tidak baik. Ada porsinya tersendiri. Emosi positif itu ada manfaatnya. Ya tentu teman-teman udah tahu ya, kalau kita nggak ngerasain emosi positif, kita nggak bisa ngerasain senang, kita nggak bisa ngerasain kagum, kita nggak bisa ngerasain emosi tenang, lega, ya kita nggak bisa bahagia. Kita butuh emosi positif, kita butuh agar kita happy menjalani hidup. Tapi kalau emosi positif kelebihan, nah itu juga bahaya tuh. Ya, jadi emosi negatif kalau kekurangan bahaya, kita jadi nggak bisa happy. Tapi kalau emosi positif kelebihan, bahaya juga. Banyak orang yang emosi positifnya terlalu meluap, nggak kekontrol, jadinya apa? Ya perilakunya berlebihan. Pernah nggak lihat orang yang happy-nya berlebihan, ketawa terus nggak ada henti-hentinya? Kita ngeliatnya jadi kayak aneh gitu kan. Dan orangnya juga saya rasa something wrong sih, kenapa dia bisa sampai ketawa berlebihan gitu. Atau ketika kita ngerasain yang namanya tenang tapi berlebihan. Saking tenangnya jadi bener-bener flat gitu. Nah, itu juga bahaya. Jadi, hati-hati, emosi positif kalau berlebihan pun bisa berakibat buruk. Sebaliknya juga sama. Emosi negatif, walaupun namanya negatif, dia bukan berarti nggak ada gunanya loh. Tapi kita bahas bahayanya dulu ya. Emosi negatif jelas ya, namanya juga negatif, kita nggak harapkan itu ada. Karena kalau emosi negatif banyak muncul, kita yang nggak bisa happy. Bayangkan kalau kita ngerasain sedih terus, kita ngerasain terpukul terus, kita ngerasa takut terus, cemas terus, kita nggak sehat secara mental, bahaya juga. Bisa-bisa kita mengalami depresi, kita gangguan psikologis, nggak baik. Tapi emosi negatif bukannya berarti nggak ada manfaatnya sama sekali. Bukannya berarti kita harus menghindari, memusuhi total emosi negatif. Nggak juga. Nah, secara psikologi evolusi, emosi negatif itu ada manfaatnya, teman-teman. Tujuannya adalah untuk melangsungkan atau mempertahankan kehidupan kita. Contohnya apa? Misalnya nih, emosi takut. Ya, takut itu kan sebenarnya sinyal dari sistem psikologi kita. Memberitahu kita bahwa ada bahaya di depan mata loh. Makanya kalau kita takut, oh ada bahaya nih, lalu kita mundur. Atau emosi cemas. Emosi cemas itu mau memberitahu bahwa ini kayaknya kemungkinan akan terjadi sesuatu yang nggak menyenangkan deh. Ini kemungkinan akan terjadi sesuatu yang nggak baik deh. Ayo dipikirin. Nah, makanya orang kalau cemas mikirin terus kan. Karena sudah merasakan ada sinyal-sinyal ini nggak akan baik. Jadi mendingan dipikirin deh dari sekarang gitu. Ya, terlepas dari itu benar atau enggak kita nggak tahu. Tapi itu fungsinya. Emosi apa lagi nih? Emosi jijik misalnya. Kita jijik ada fungsinya. Kita jijik terhadap hal-hal yang banyak bakterinya, banyak virusnya. Kita jijik sama air liur orang lain. Kita jijik ngeliat orang bersin nggak ditutup.
Kita jijik sama kotoran, jijik sama tumpukan sampah, karena kita tahu di sana banyak bakteri, banyak virus yang bisa merugikan kesehatan kita. Itu fungsi emosi negatif. Tapi, emosi negatif itu harus bisa dikontrol. Kenapa? Kalau kebanyakan, oh bahaya kan? Bayangin marah-marah terus, bayangin jijik terus, bayangin sedih terus, bayangin takut terus, bayangin cemas terus. Ya, nggak enak gitu. Jadi, lagi-lagi, emosi negatif itu nggak boleh kelebihan, tapi bukan berarti harus tidak ada sama sekali. Perlu dalam kadar yang kecil. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, berapa sih kadar emosi positif dan kadar emosi negatif yang kita butuhkan? Karena emosi positif kalau kelebihan ternyata nggak baik. Emosi negatif juga kalau nggak ada sama sekali ternyata nggak baik. Nah, muncul yang namanya positivity ratio atau rasio positivitas. Ini diteliti oleh salah satu ahli emosi namanya Barbara Fredrickson. Ya, teman-teman bisa googling, itu banyak banget risetnya tentang emosi ya. Tapi secara ringkas, jadi rasio positivitas itu artinya adalah jumlah perbandingan emosi positif dan negatif yang kita butuhkan agar hidup kita bisa dikatakan baik-baik saja. Agar hidup kita bisa dikatakan fine, well gitu ya. Jadi 3 banding 1. 3 emosi positif, 1 emosi negatif. Ya, jadi emosi negatif bukan nol loh, kita perlu juga. Walaupun kadarnya kecil ya, emosi positif 3, emosi negatif 1. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih emosi positif harus 3 kali lipat lebih banyak dari emosi negatif? Nah, ini juga kita perlu tahu nih, teman-teman. Kita perlu tahu bahwa pikiran kita secara default-nya, secara tanda kutip pabrikannya, lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang negatif daripada mengingat hal-hal yang positif. Contohnya nih, teman-teman. Ya, bayangin Anda bangun tidur, lalu begitu bangun tidur dapat kiriman makanan dari sahabat Anda. Happy ya, dapat makanan enak, wah diinget sama temen nih, happy. Terus nggak lama dapat telepon, wah dapat bonus nih. Anda dapat bonus dari kantor Anda. Misalnya nih, 10 juta rupiah. Happy nggak? Siapa yang nolak rezeki 10 juta rupiah? Ya pasti emosinya positif ya, itu ya happy. Tapi nggak lama Anda dapat kabar, mobil Anda ternyata rusak dan harus habisin biaya bengkel 7 juta rupiah, misalnya. Apa yang terjadi? Biasanya kita akan fokus pada hal yang negatifnya. Kita jadi lupa dengan hal baiknya. Ya, bahwa kita bangun tidur, dapat kiriman makanan enak, ada teman masih mengingat kita, lalu dapat uang 10 juta, kita jadi mendadak lupa dengan hal itu. Yang kita pikirin apa? Wah, hari ini kok sial banget ya. Mobil rusak, habis 7 juta rupiah, ya duit melayang gitu aja 7 juta. Kita berpikir kita sedang kehilangan 7 juta rupiah pada hari itu. Padahal realitanya nggak seburuk itu. Realitanya kita sebenarnya hari itu dapat 10 juta, hilang 7 juta. Artinya apa? Masih ada lebih 3 juta. Artinya pada hari itu kita masih dapat uang 3 juta rupiah. Sebenarnya kita masih untung. Tapi karena pikiran kita fokus dengan hal yang negatif, yang terjadi apa? Kita ingatnya kita kehilangan 7 juta rupiahnya. Dan kita melupakan hal-hal baik yang sudah terjadi. Padahal, wah sayang banget ya, kita bisa enjoy makanan enak, ya ada makanan enak harusnya kita bisa nikmatin gara-gara keinget kejadian 7 juta rupiah yang harus kita bayar begitu aja untuk ke bengkel, kita jadi nggak enjoy lagi sama makanan itu. Atau kita harusnya happy ya, kita bersyukur gitu dapat uang 10 juta, kita jadi nggak enjoy lagi karena kita kepikiran terus 7 juta hilang itu. Dan kita lihat ya teman-teman, banyak nggak orang yang seperti itu? Mungkin kita juga ngalamin loh. Hidup kita banyak hal-hal yang fine-fine aja. Tapi karena ada satu kejadian negatif, ada satu kejadian yang kita anggap nggak menyenangkan, kita fokus sama hal yang nggak menyenangkannya itu. Kita jadi lupa kalau hidup kita itu ada hal yang menyenangkan. Nggak cengli. Ya, jadi bayangin. Makanya ada orang yang ngalamin kejadian buruk, dia ngomong, kok hidup gue gini amat ya. Ya kadang-kala kita hanya terfokus pada hal yang negatif, kita lupa ada hal-hal positif yang terjadi juga. Pikiran kita memang seperti itu. Bias negativitas. Kenapa? Ya karena lagi-lagi otak kita didesain untuk bertahan hidup, untuk survive. Makanya otak kita lebih mudah mengingat hal-hal yang negatif. Karena hal yang negatif itu artinya bahaya, ancaman. Ya kita harus mengingat itu. Tapi kalau nggak kekontrol, jadinya negatif thinking terus, nggak enak. Nah, di sanalah akhirnya muncul kan, di ilmu psikologi, di ilmu kesehatan mental, ya bahkan di ilmu agama juga diajarin bahwa kita perlu bersyukur. Bersyukur itu artinya
kita menyadari ada loh hal-hal baik yang terjadi. Nggak cuma hal buruk yang terjadi. Ya bahwa benar hidup kita ada hal buruk yang terjadi, oke itu benar. Tapi nggak buruk semua loh. Ada hal baik juga yang terjadi. Tapi kenapa yang diingat hal negatifnya doang? Kenapa kita fokusnya ke yang negatifnya doang? Kenapa nggak fokus sama yang positifnya juga? Imbang gitu. Jadinya cengli gitu. Nah ini akhirnya mengapa kita perlu bersyukur. Ya, jadi bersyukur itu bukan berarti kita mengabaikan hal negatif, enggak juga. Ya, fine, that's fine kita merasa buruk dengan sesuatu ya. Kita harus bayar bengkel 7 juta, ya kita merasa buruk itu fine, wajar, manusiawi. Tapi jangan ingat itunya doang dong. Ingat juga ada hal baik yang terjadi dong. Enjoy juga dong makanannya dong. Enjoy juga dong dapat rejeki masih sisa 3 juta. Kenapa nggak dilakukannya seperti itu? Kenapa milih untuk fokus sama yang negatifnya doang? Nah, itulah kenapa akhirnya kita butuh bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita jadi mengingat bahwa ada hal-hal baik yang juga terjadi. Karena itu, kita nggak merasa buruk-buruk amat. Jadi balik lagi ya, bersyukur itu bukan berarti kita menjadi naif. Bukan berarti kita menganggap nggak ada hal buruk. Bersyukur itu artinya kita juga mengingat hal-hal yang baik. Nggak fokus ke yang buruk-buruknya doang. Itu baru lebih cengli. Ya cuma gini, karena akhirnya memang berbagai riset psikologi menemukan yang namanya bersyukur itu bagus. Riset psikologi dan riset neuroscience itu menemukan bahwa bersyukur itu adalah emosi atau tindakan yang sangat powerful bagi kesehatan mental kita, bagi kebahagiaan kita. Tapi disalahgunakan pada akhirnya. Ya, disalahgunakan seperti apa? Karena banyak orang tahu bersyukur itu bagus, lantas dipukul rata, disamaratakan. Apa-apa bersyukur, apa-apa bersyukur. Nah, itu yang bahaya. Teman-teman, bersyukur itu baik. Tapi kalau bersyukur itu berlebihan, jadinya nggak baik. Sama, kita kalau minum air baik nggak? Minum air itu bagus, ya menyehatkan. Tapi kalau minum air kebanyakan, ginjal kita bisa bermasalah. Tidur itu baik nggak? Baik. Tidur itu kita beristirahat, regenerasi sel. Tapi kalau tidur berlebihan baik nggak? Enggak. Sakit kepala. Makan itu baik nggak? Makan itu baik. Kalau nggak makan, kita mati loh. Makan itu untuk bertahan hidup, memenuhi asupan gizi. Tapi kalau makan kebanyakan, jadinya apa? Obesitas. Dan banyak penyakit akan mengintai. Hal yang sama berlaku pada bersyukur. Bersyukur baik nggak? Baik. Tapi kalau berlebihan, ya jadinya toxic positivity itu. Dan inilah yang akhirnya fenomena yang sering terjadi. Karena dianggap bersyukur itu baik, apa-apa bersyukur, apa-apa bersyukur. Padahal bersyukur itu harus dilakukan dalam konteksnya. Nah, di sini ya, bersyukur memang bukan segalanya, teman-teman. Tetapi bukan berarti kita nggak perlu bersyukur. Nah, ini juga harus dibenerin nih pemikirannya. Bersyukur itu baik, tapi bukan berarti kita harus apa-apa bersyukur, apa-apa bersyukur. Jadinya toxic. Oke, ada toxic positivity, tapi bukan berarti kita nggak boleh bersyukur. Nah, ini juga salah kaprah. Jadi, ada misalnya nih, ada orang bilang, ayo bersyukur dong. Ah, lu toxic lu. Ah, toxic positivity nih. Entar dulu. Lihat dulu, bersyukurnya pada konteksnya nggak? Bukan berarti karena bersyukur berlebihan itu buruk, bukan berarti kita nggak boleh bersyukur. Nah, ini juga jangan kebalik-balik nih. Bersyukur itu baik, tapi kalau berlebihan itu nggak baik. Bersyukur yang berlebihan itu nggak baik, tapi bukan berarti kita nggak boleh bersyukur. Sama ya, minum air itu baik nggak? Baik. Minum air berlebihan, nggak baik. Minum air berlebihan itu nggak baik. Bukan berarti kita nggak minum air, tetap minum secukupnya, sesuai kebutuhan kita. Hal yang sama berlaku pada bersyukur. Nah, di sini teman-teman harus mulai menyadari bahwa yang salah bukan bersyukurnya. Yang salah adalah kalau orang memaksakan bersyukur. Memang lagi waktunya nggak tepat untuk bersyukur, malah disuruh bersyukur. Memang dia lagi butuh bantuan, malah kita suruhnya bersyukur. Apa-apa harusnya bersyukur. Nah, jadinya nggak benar. Harus pas konteksnya. Bersyukur membuat kita menyadari hal-hal baik yang ada di dalam hidup kita, yang seringkali nggak kita perhatikan. Itu kan tujuannya ke sana kan. Nah, pertanyaan selanjutnya, balik ke judul dari video ini. Gimana caranya bersyukur tanpa toksik? Nah, di sini nih ya, kita akan meluruskan salah paham terhadap bersyukur. Dengan demikian teman-teman akan tahu cara bersyukur yang benar. Yang pertama, bersyukur bukan berarti berpura-pura baik. Ya, bukan berarti faking. Bersyukur itu menyadari ada hal baik yang terjadi. Tapi kalau memang nggak ada, nggak usah dipaksain. Nah, ini yang suka salah nih. Atau bersyukur memang kita menyadari hal yang baik, tapi bukan berarti mengabaikan hal yang buruk, nggak juga.
Ya kita bersyukur, tetap bersyukur. Wah, hari ini dapat makanan enak, dapat bonus 10 juta. Oke, ya memang ada hal buruk terjadi, harus kehilangan uang 7 juta rupiah. Tapi oke lah, this is life. Walaupun 7 jutaku hilang, aku masih ada sisa 3 juta kok, dan masih ada makanan enak ini. Aku enjoy aja deh apa yang masih ada. Bersyukur. Tapi bukan berarti yang 7 juta hilang itu kita lupakan. Ya, kita tetap harus ambil pelajaran. Kenapa nih mobil bisa sampai rusak, padahal eh, mungkin beberapa minggu sebelumnya baik-baik aja, tiba-tiba terjadi masalah sampai harus kehilangan 7 juta rupiah dalam sehari. Tetap kita ambil pembelajarannya. Oh, bahwa mobilnya suka nggak bener nih. Oh, atau mobilnya jarang diservis nih sebelumnya, makanya jadi masalah. Tetap kita ambil pelajaran. Ya, jadi bersyukur itu bukan berarti kita jadi naif ya, bukan berarti kita menganggap nggak ada hal buruk. Kita tetap mengakui ada hal buruk terjadi dan kita ambil pelajarannya. Tapi kita nggak mau membiarkan diri kita mikir yang negatifnya terus. Kita imbangin dengan yang positifnya juga. Salah paham yang kedua, bersyukur bukan berarti menolak hal negatif dalam hidup. Wah, sebenarnya poin 1 dan 2 berkaitan ya. Jadi, kadangkala karena otak kita terlalu banyak berfokus sama hal yang buruk, kita jadi nggak menyadari ada hal baik yang terjadi. Itu seringkali terjadi pada diri kita. Ya, kita misalnya kerja nih di kantor ya, misalnya kita dapat teguran dari atasan kita. Mungkin kita berpikir, kok kerja gini banget sih diomelin sama bos gitu. Oke, itu hal yang buruk memang. Mungkin terjadi sesuatu. Anda mungkin kerjanya nggak sesuai instruksi, atau mungkin bos Anda lagi bad mood ya, sehingga Anda kena omel, atau mungkin ya lagi ada masalah gitu. Itu buruk, yes. Itu rasanya nggak enak. Nggak apa-apa, Anda boleh menyadari itu dan mengambil pelajaran dari sana. Tapi jangan fokus ke hal buruknya doang. Ya, Anda tetap mikir deh, walaupun kerjaan Anda hari ini diomelin sama bos, hari ini teman-teman kerja Anda suportif nggak? Ternyata suportif loh. Gaji Anda dibayar tepat waktu nggak? Banyak orang yang kerja nggak digaji tepat waktu. Nunggak malah, 3 bulan nggak digaji. Itu banyak di berita. Udah kerja 3 bulan nggak digaji, bayangin. Oh, ternyata masih digaji tepat waktu. Oh, masih dapat bonus tahunan. Oh, gajinya lumayan gede. Tunjangannya lumayan. Diomelin bos, ya udahlah gitu ya. Tetap Anda ambil pelajaran ya dari sana ya. Anda harus tetap ambil pelajaran. Tapi bukan berarti yang terjadi yang buruknya doang. Ada hal baik juga kok. Kenapa Anda mikirin yang negatif doang? Nggak imbang banget sih, nggak cekli gitu ya. Yang ketiga, bersyukur tidak perlu dipaksakan. Nah, ini teman-teman yang harus diingat. Kalau memang Anda dalam kondisi sedang tidak bisa bersyukur, nggak usah dipaksain. Nggak apa-apa, Anda sadari aja, hal buruk sedang terjadi dan Anda sulit untuk bersyukur, that's fine, nggak usah dipaksain. Ya, jadi bersyukur itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Kalau memang misalnya nih, habis terjadi bencana alam, masa korban bencana alamnya kita paksain bersyukur? Kan nggak etis. Nah, kalau itu memang nggak usah dipaksain, nggak apa-apa mereka berkeluh kesah, mereka bilang takut, sedih, cemas, nggak apa-apa. Luapkan dulu emosi negatifnya. Karena memang mereka baru mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Jangan, oh, bersyukur setidaknya walaupun rumah roboh, ini roboh, Anda masih hidup. Oh, jangan, itu nggak etis banget ya, itu jahat sih. Ya, jadi memang bersyukur nggak perlu dipaksakan. Kadangkala kalau Anda memang sangat feel bad, dan ya udah tidur aja gitu, nggak perlu paksain bersyukur, nangis aja, nggak usah dipaksain bersyukur. Yang penting jangan marah-marah ke orang-orang, itu nggak benar. Oke? Nah, jadi teman-teman, cara untuk bersyukur tanpa toksik tuh begitu. Anda nggak usah paksain. Ya, Anda juga bukan berarti melupakan kejadian negatif. Anda juga bukan berarti berpura-pura baik-baik aja. Anda tetap sadar ada hal buruk terjadi, Anda tetap boleh ya mengekspresikan kesedihan Anda, mengekspresikan kecemasan Anda, tapi jangan lupa, kita juga perlu mengingat ada hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Dengan demikian, kita bisa hidup dengan baik. Ya, karena butuh 3 emosi positif, 1 emosi negatif. Ya, kalau Anda nggak punya emosi negatif sama sekali juga bahaya. Oke, teman-teman. Ya, jadi saya mau tutup dengan sebuah ungkapan dari Eckhart Tolle. Mengakui hal baik yang telah engkau miliki dalam hidup merupakan fondasi bagi keberkahan. Ya, saya setuju banget sih. Jadi kita juga perlu bersyukur ya ada hal baik yang terjadi. Ya dalam agama juga gitu kan, Anda berdoa, ya berterima kasih kepada Tuhan atas hal-hal baik yang sudah terjadi. Anda masih diberi nafas, Anda masih diberi makan, dapat diberi tidur yang nyenyak. Kenapa Anda nggak mensyukuri itu? Hal baik, hal buruk pasti terjadi. Tugas kita menerimanya, menyadarinya. Oke, dan demikian video saya pada hari ini, bersyukur tanpa toksik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau yang mau berdiskusi, mau menyampaikan komentar, mau menyampaikan pendapat, silakan di kolom komentar. Saya baca dan saya balas. Ya, dan jangan lupa subscribe juga ke channel ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.